3, 2, 1. Oke, bisa dimulai dari tim. Izinkan, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi negara Republik Indonesia yang disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Retno Wijaya dalam Hukum Tata Negara Indonesia menyebutkan pada tanggal 27 Desember 1949 dibentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Usai penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia, RIS menerapkan Konstitusi 1949 sebagai Undang-Undang Dasar. Seiring dibubarkannya RIS, mulai tanggal 17 Agustus 1950 diberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS. Selanjutnya dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno. Undang-Undang 1945 kembali diberlakukan yang dikukuhkan secara aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Republik Indonesia pada 22 Juli 1959. Kembalinya berlakunya Undang-Undang 1945 masih dijalankan hingga saat ini. Kendati pernah dilakukan beberapa amandemen usai pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun berakhir pada Mei 1998 seiring kuatnya gelombang reformasi. Masih ada waktu? Ada tambahan lagi dari tim pemulasaran? Kalau sudah cukup boleh di skip. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya merupakan dokumen hukum, tetapi juga mengandung aspek lain seperti pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara. Masih ada waktu 2 menit untuk pemulasaran. Pembukaan Undang-Undang 1945 tidak boleh diganggu-gugat karena mengandung dasar dan tujuan negara Indonesia. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila, sedangkan tujuannya agar tercipta negara adil dan makmur melalui proses mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Apabila pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diubah, maka dianggap sama dengan mengubah dasar dan tujuan negara Indonesia. Selain itu, pembukaan Undang-Undang 1945 juga mengandung pokok pikiran pemberontakan melawan imperialisme, kolonialisme, dan fasisme yang dirumuskan ke dalam 4 alinea yang masing-masing alineanya mengandung arti dan makna yang mendalam. Alinea pertama mengandung motivasi, dasar, dan pembenaran perjuangan. Alinea kedua mengandung cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 3, 2, 1. Sarah. Kita langsung ke poinnya saja. Di sini pemikiran untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 kepada naskah aslinya atau tidaknya amandemen adalah ide yang sangat tepat. Dari kelompok Anda setuju dengan tidak adanya amandemen. Tapi menurut kelompok kami amandemen itu sangat diperlukan karena kita juga mengikuti perkembangan zaman yang ada. Tidak semuanya aturan tertuju pada aturan tersebut.
kan kita pasti ada perubahan juga. Jadi undang-undang harus diamandemen. Dan menurut yang dikutip di kompas.com, amandemen merupakan perubahan catatan tertentu dan dokumen resmi tanpa mengubah UUD. Amandemen dilakukan untuk memperbaiki dan melengkapi rincian dari UUD yang asli. Artinya amandemen UUD 1945 bukan tanpa alasan. Soalnya terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan. Amandemen juga digelar sejak tahun 1900 sampai tahun 2002 sebanyak 4 kali melalui sidang MPR. Yang pertama, perubahan pertama UUD 1942 pada tanggal 14 sampai 21 Oktober pada tahun 1999. Dan yang kedua, perubahan pada tanggal 7 sampai 18 Agustus pada tahun 2000. Yang ketiga, perubahan ketiga UUD 1945 pada tanggal 1 sampai 9 November pada tahun 2001. Dan perubahan yang terakhir, perubahan keempat pada tanggal 1 sampai 11 Agustus pada tahun 2002. Dan ada beberapa tujuan diadakannya amandemen UUD 1945 secara umum ada 6. Yang pertama, untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai perselisihan maupun jaminan HAM. Kedua, dapat menyempurnakan aturan dasar mengenai tata negara. Ketiga, bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai pelaksanaan ataupun kedaulatan rakyat. Keempat, untuk melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara. Yang kelima, bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang terakhir, 6, menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis. Amandemen itu kan berasal dari bahasa Inggris kan, yang atas to amend ataupun juga sering dikenal dengan to make. Nah, jika kita artikan itu kan pasti dalam bahasa Indonesia itu artinya kan menyempurnakan atau melakukan perubahan untuk menambah suatu peraturan, dan dalam hal ini yaitu yang berubah kan undang-undang dasar. Kan kalau amandemen kan pasti disesuaikan dengan kondisi sekarang, tidak asal dirubah-rubah kan. Dalam melakukan amandemen dilakukan beberapa hal seperti menambah beberapa ketentuan ataupun juga pasal. Pasti pemerintah juga merevisi atau memperbaiki pasal-pasal yang sekiranya sudah tidak perlu diterapkan di Indonesia. Bukan tidak perlu diterapkan, maksudnya lebih direvisi lagi yang lebih dibutuhkan oleh Indonesia. 1 menit terakhir. Di dalam amandemen juga diperlukan tahap atau prosedur, hal yang ingin ditambah atau dikurangi atau dihilangkan mungkin. Gak perlu detail lagi. Dari tim pemerasan dapat menyiapkan argumentasinya. Lebih kesimpulannya tuh tujuan amandemen di sini kan mengubah atau memperbarui redaksi atau substansi konstitusi sebagian atau seluruhnya agar sesuai dengan kondisi sekarang, kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta kondisi pertahanan dan keamanan bangsa pada era sekarang. Untuk memperkuat pendapatnya. Oke, sesi debat akan segera dimulai. Dengan hitungan ketiga, 1, 2, 3. Menurut saya untuk tidak adanya amandemen, karena saya lebih mengacu ke pembukaan undang-undang yang pertama. Jadi tidak ada yang namanya dirubah undang-undangnya. Boleh diamandemen, tapi menurut saya lebih baik kita mengikuti dari awal saja. Walaupun memang perubahan zaman kita tuh makin berkembang, tapi menurut saya
kita harus mengikuti dari leluhur itu ya yang menciptakan undang-undang, karena mereka juga pasti untuk menciptain undang-undang itu dan mikir ke depannya juga tuh bagaimana. Baik, mohon izin saya akan menyanggah. Yang pasti kelompok kami tetap tidak setuju kalau amandemen itu tidak dirubah. Misal kita kan di dunia pelayaran ya, adalah pasal-pasal, misal untuk mengatur pelayaran sudah ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran. Akan tetapi norma dalam undang-undang tersebut kan sekarang ini sudah dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pelayaran saat ini, sehingga kan dalam hal itu juga kan pemerintah juga harus mengganti undang-undang tersebut dengan undang-undang yang baru. Apakah mau negara kita terus tertuju pada undang-undang yang lama, sedangkan kondisi saat ini kita sudah tidak sesuai dengan undang-undang tersebut. Baik, saya akan membacakan undang-undang yang baru tersebut. Dalam perjalanan waktu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran perlu dilakukan penyesuaian karena telah terjadi berbagai perubahan paradigma dan lingkungan strategis baik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia seperti penerapan otonomi daerah, seperti atau adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, pengertian istilah pelayaran juga sebagai sebuah sistem pun telah berubah dan terdiri dari angkutan perairan, pelabuhan, keselamatan, dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim yang selanjutnya memerlukan penyesuaian dengan kebutuhan dan perkembangan zaman serta ilmu, pengetahuan, dan teknologi agar dunia pelayaran itu bisa berperan di dunia internasional juga, bukan di dunia Indonesia. Terima kasih. Tapi menurut kelompok kami lebih setuju dan lebih prepare ke tidak mengamandemen undang-undang. Alasannya? Walaupun negara makin lama berkembang, tapi lebih baik kita tetap stay dan tetap menjalankan undang-undang pada awal yang dari awal itu. Kalau kita tetap stay, kalau kita terjadi perubahan, apakah kita tetap stuck di situ? Boleh diamandemen, maksudnya boleh diamandemen. Boleh kan? Tapi tidak Dalam garis bawah kalian tidak setuju amandemen, gitu. Tapi tetap pada pendirian kelompok kami tetap setuju untuk tidak mengamandemen karena kami lebih menghargai dan menghormati jeripaya leluhur kami yang sudah membuat undang-undang itu berdiri dan sampai jadi bisa dibilang itu negara itu loh. Jadi payah leluhur, bukan jadi berarti kalian tidak ingin maju negaranya. Loh, mereka juga bikin itu kan juga pasti mikir ke depannya kayak gimana buat negara kita. Nah, makanya itu kan kita lihat ke depannya, pasti kan berkembang kan. Kan nggak selamanya peraturan itu sesuai dengan aturan yang lama gitu. Kan pasti dan pastilah itu, pasti ada perkembangan. Jadi kita tetap harus amandemen. Tapi menurut kelompok kami tetap tidak setuju untuk amandemen. Kami tetap tidak setuju untuk amandemen dan kami tetap pada prinsip kami untuk tetap kan kelompok Anda kan tetap mengedepankan tidak diamandemen dengan berat pada pembukaan undang-undang. Di amandemen juga ini tidak mengubah pembukaan undang-undang. Kita amandemen itu tetap
mempertahankan pembukaan undang-undang tersebut. Cuma amandemen itu hanya merubah atau merevisi hal yang sekiranya tidak perlu ataupun sudah tidak dibutuhkan lagi aturannya oleh bangsa Indonesia saat ini. Semangat yuk. Semangat yuk. Dan menurut kalau kami amandemen juga perlu karena amandemen itu perjanjian tidak mengubah isinya, tapi menyempurnakan isinya dan dasar tatanan negara, kedaulatan rakyat, dan pembagian kekuasaan dan eksistensi negara demokrasi dan hukum. Karena alasan filosofis, historis, yuridis, sosiologis, politis, dan geografis juga mendukung dilakukannya perubahan terhadap konstitusi. Dan amandemen pada UUD 1945 bukan tanpa masalah karena ada sejumlah kelemahan sistematika dan substansi UUD pasca perubahan seperti inkonsisten, keracunan sistem pemerintahan dan sistem ketatanegaraan yang tidak jelas. Loh, saya ingin ya. Loh, berarti kalau misalnya tidak jelas gitu, berarti Anda menyalahkan kayak sebelum-sebelumnya itu undang-undang itu kita tidak jelas dong. Maksudnya, kamu enggak? Anda menyalahkan undang-undang itu tidak jelas sebelumnya begitu? Bukan, ini. Bukan ini ya, Mbak. Di sini tuh bukan masalah tidak jelas. Mungkin yang dimaksud dari rekan saya tuh tidak jelas tuh peraturan yang sudah tidak ada kaitannya dengan Indonesia saat ini, maksudnya sudah tidak relevan dengan Indonesia saat ini, begitu. Mungkin rekan saya ada yang menambah. Saya mau sampaikan. Waktu tidak ada 1 menit. Kan dengan adanya tujuan amandemen kan untuk memperjelas. Kalau kalian bilang tidak jelas, bukannya kita menyalahkan undang-undang dasar itu salah. Nah, untuk menyempurnakan, memperjelas undang-undang dasar Tapi yang relevan dengan kami Indonesia. itu undang-undang sebelumnya itu sudah, menurut kami itu sudah cukup jelas gitu, Bapak Ibu. Memang sudah cukup jelas kan, saya sudah bilang. Kan Indonesia tuh berubah, mengikuti era globalisasi. Tapi perkembangan kenapa kita zaman. tidak memakai yang sudah ditetapkan saja? Kenapa harus dirubah-rubah? Kan tidak dirubah tapi disempurnakan. Disempurnakan. Kalau misal ada Tapi itu dirubah sedikit. Coba tadi Anda bilang dirubah loh. Iya. kan namanya amandemen kan direvisi, merubah atau menghilangkan juga kan, Mbak? Diperbaiki. Perbaiki selagi itu untuk positif dan buat Loh, berarti undang-undang tidak positif semua. bukan positif Loh, tadi positif Anda bagi bicara masyarakat seperti apa? maksudnya. Kalau itu dampak negatif kan nggak mungkin juga dirubah. Cara mengubahnya itu secara tergesa-gesa dan kurang Aku habis. Terima kasih. Oke.